nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur, karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu, biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana, tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya.
Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh.
Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe.
Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana, tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata.
Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget.
Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih, biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini.
Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah.
Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya, karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cece, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman.
Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek,
Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak.
Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya.
Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat.
Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian. Dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih, biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja.
Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap.
Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya.
Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih, dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya.
Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya.
kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas.
Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman.
Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cacak yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya.
Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya.
Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh.
Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabenya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe.
Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana, tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata.
Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke,
Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini.
Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah.
Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cece, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman.
Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek,
Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak.
Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya.
Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman. Makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat.
Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja.
Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap.
Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya.
Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata, lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih, dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini.
semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya.
Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya. Kita
kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas.
Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman.
Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya.
Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya.
Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh.
Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak nggak suka pedas, jadi tadi cabenya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe.
Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata.
Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget.
Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian. Dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih, biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang, jadi getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini.
Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah.
Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya, karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cece, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman.
Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek,
Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak.
Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya.
Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat.
Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian. Dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih, biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja.
Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap.
Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya.
Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut, akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih, dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya.
Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya,
kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas.
Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman.
Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih, biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya.
Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya.
Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halus ya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh.
Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabenya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe.
Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana, tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata.
Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret. Dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman. Makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget.
Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini.
Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah.
Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cece, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman.
Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek,
Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak.
Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya.
Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh. Nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian
Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat.
Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian. Dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambah nyeplos aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja.
Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap.
Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya.
Untuk bawang merahnya, kalau teman-teman suka lebih banyak, boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut, akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya, karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih, dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini.
semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya.
Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya,
kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas.
Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman.
Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris ini tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya.
Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya.
Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh.
Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe.
Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana, tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata.
Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak dikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget.
Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata, lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih, biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini.
Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus.
Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini Dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah.
Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut, ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece, bisa diganti dengan kikil ya. Oke. Atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Kan benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cece, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja, labu siamnya kita belah jadi 2, kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih,
biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang.
Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simpel tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya.
Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL 163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cece atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cece bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cece atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cece atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cece ya. Oh ya, untuk cece yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cece yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh.
Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja. Ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk. Bukan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe.
Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum. Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut, tambahkan telur. Saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut, masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata.
Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ora ari tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe satu papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya. Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada teh, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris-iris tadi ya sampai harum.
Lanjut, masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja, ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh ini. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Dimana sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya. Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung.
Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan. Di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Lanjut, panaskan minyak dan goreng tempenya sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih 25 gram lalu goreng sampai kering. Lanjut, kita haluskan bumbunya, masukkan cabai merah 4 buah, bawang putihnya 3 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Cabai rawitnya saya pakai 6 buah, garam 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok teh. Lanjut, untuk penyedapnya saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea ya. Ini bisa jadi pengganti garam maupun kaldu jamur ya, atau penyedap. Langsung aja kita boleh tambahkan sedikit air atau minyak goreng dan kita akan proses sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Langsung aja tumis dalam minyak panas sampai harum.
Oke, kita sisihkan bumbunya. Ini udah tanak ya bumbunya teman-teman. Lanjut tambahkan telur, saya pakai 2 butir. Kemudian orak-arik di pinggir sampai dia itu agak kering. Baru kemudian kita satukan dengan bumbunya sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Lanjut masukkan tempe. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Lalu tambahkan teri yang udah digoreng tadi ya, aduk merata. Asli ini bikin tambah wangi banget. Aduk sampai merata dan masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Orak-arik tempe teri yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa dicemil atau bisa dijadikan lauk makan nasi ya teman-teman. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya crystalofthesea.id ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan akun Shopee dan juga Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang sangat simple tapi rasanya enak dan menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, hari ini kita akan memadukan beberapa bahan ya, dari mulai tempe, kulit sapi atau cecek. Kemudian ada stok udang juga di kulkas, jadi saya masukkan juga. Yang membuat ini tuh sedap, ada tambahan petenya ya. Lanjut siapin tempe 1 papan aja, kemudian potong-potong sesuai dengan selera ya. Untuk ukuran besarnya di sini saya potong kecil-kecil kayak gini aja. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, jadi nggak khawatir baret-baret dan super tajam banget. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini tadi saya gorengnya emang pakai minyak sedikit aja ya. Maklum minyak juga lagi mahal, jadi mesti hemat-hemat biar nggak jebol nih kantong. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ada bawang merah. Di sini saya pakai 6 siung ya. Untuk bawang merahnya kalau teman-teman suka lebih banyak boleh ditambahkan ya. Saya cukup ini aja karena di sini juga lumayan harga bawang merah masih tinggi ya. Oke, setelah selesai kita bisa sisihkan. Lanjut akan kita potong-potong cabai hijau 10 buah. Cabai hijau ini menambah sedap masakan ya teman-teman, makanya saya tuh suka menambahkan cabai hijau dalam beberapa masakan karena emang enak banget. Lanjut ada bahan tambahan, ini cecek atau kulit sapi ya. Kalau teman-teman gak suka cecek bisa diganti dengan kikil ya. Oke, atau mungkin bisa diganti bahan yang lainnya selain cecek atau kikil ya. Karena anak-anak aku suka banget sama cecek atau kulit sapi ini, makanya aku pakai cecek ya.
Oh ya, untuk cecek yang saya gunakan ini tadi setengah kilogram ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya akan menggunakan blender aja. Masukkan kemiri 4 butir, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung. Tomat 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 6 buah. Lalu cabai rawitnya saya pakai 7 buah, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kemudian ada kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut kita akan haluskan ya, tambahkan sedikit air biar membantu menghaluskan bumbunya ya, biar lebih cepat. Oke, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget. Gelasnya ada 3 ya teman-teman. Cakep banget. Oke, langsung halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah yang udah diiris tadi ya sampai harum. Lanjut masukkan bumbu halusnya dan aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget dan pastinya desainnya elegan. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan daun salam 3 lembar, lengkuas 1 potong, kemudian pas banget ada stok udang kupas di kulkas sebanyak 200 gram, jadi saya masukkan sekalian. Kemudian ada pete, saya pakai 2 papan ya, kita masukkan sekalian, dan cabai hijaunya masuk juga. Oke, ini udah cukup harum. Kita bisa masukkan bahan yang lainnya ya. Ini ada kulit sapi atau cecek yang tadi kita potong-potong. Aduk merata. Kemudian tempenya juga kita masukkan ya. Lalu aduk lagi. Ini banyak banget bahannya ya, hasilnya segini banyak. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja ya, 50 ml kurang lebihnya. Kemudian kecap manis 2 sendok teh, saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata. Oh ya, tambahkan cabai rawit utuh ya, segenggam aja ini karena anak-anak gak suka pedas, jadi tadi cabainya cuma dikit. Dan untuk kita yang suka pedas nanti tinggal nambahnya plus aja ya. Oke, aduk merata lalu masak sampai tanak dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, ini cantik banget dan aromanya tuh sangat menggugah selera deh nih. Ini udah mulai menyusut ya teman-teman, kita bisa aduk-aduk. Tuh kan, benar-benar meresap banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sambal goreng tempe, cecek, dan udang yang enak banget siap untuk disajikan. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, di rumah ada stok labu siam cuma 2 buah. Oke deh, kita akan sulap menjadi menu sederhana tapi menggugah selera. Langsung aja. Labu siamnya kita belah jadi 2. Kemudian digosok-gosok seperti ini biar jinnya keluar ya. Ups, bukan sih. Biar getahnya tuh hilang ya dan berkurang. Jadi kalau kita itu motong-motong nanti nggak takut getahnya tuh nempel-nempel di kulit, aman ya.
Ini nggak aku kupas, langsung aja dipotong-potong seperti ini. Kulit labu siam aman kok teman-teman, dia teksturnya juga lembut kayak labunya, jadi nggak masalah meskipun nggak dikupas. Langsung aja dipotong-potong seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, kita tambahkan garam dan kita remas-remas supaya labu siamnya itu teksturnya lebih lembek ya, atau lebih lentur karena getahnya itu benar-benar udah bersih. Lanjut, di sini aku mau tambahkan tempe 1 papan aja. Aku potong kecil-kecil aja ya, kecil agak memanjang gitu biar sama kayak si labu siamnya. Nah, seperti ini. Untuk tempe bisa diganti tahu atau bahan yang lain ya. Misalnya teman-teman nggak ada tempe di rumah ya. Lanjut, di sini aku masukkan kemiri 2 butir, lalu bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Kemudian untuk cabai merahnya di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah juga. Kalau teman-teman suka pedas, boleh sih cabai rawitnya ditambah. Oke, langsung aja kita proses sampai halus ya, atau boleh sih agak-agak kasar biar teksturnya tuh mirip kayak kalau kita ngulek pakai cobek gitu ya. Langsung bumbunya ditumis dalam minyak panas. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar. Pastikan bumbunya itu tanak ya dan harum biar rasanya lebih sedap. Tambahkan pete, di sini aku pakai 1 papan, udah dibelah jadi 2 ya. Ini yang bikin aromanya tuh makin menggugah selera. Lalu tempe masuk. Kita duluin tempenya biar meresap dengan bumbunya ya. Kemudian masukkan si labu siamnya. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya. Aku sih kuahnya suka nggak terlalu banyak ya kalau untuk sambal goreng manisa tempe. Tambahkan santan, di sini aku pakai santan instan 1 bungkus aja. Garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya, untuk manis, gurih dan juga asinnya. Oke, dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Menu kali ini sangat sederhana tapi ini tuh enak banget, apalagi dimakan bareng sama lontong. Terus ditambahin kerupuk, beneran deh, nggak usah mewah-mewah untuk bisa makan enak ya. Menu sederhana kayak gini aja udah bisa bikin kenyang sekeluarga. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak sambal goreng manisa tempe ala dapur lagi hari ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Tapi enak banget, langsung aja siapin tempe. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya teman-teman.